Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa yaitu bersih dan suci dari kotoran atau najis hisi atau najis yang dapat terlihat seperti tinja, darah haid, kencing, dan lain sebagainya. Secara istilah syara, toharoh ialah bersih dari najis, baik najis hakiki, yaitu khabats atau kotoran, atau najis hukmi, yaitu hadas. Imam An-Nawawi mendefinisikan toharoh sebagai kegiatan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang serupa dengan kedua kegiatan itu dari segi bentuk atau maknanya. Bersuci ada dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak dihukumkan sebagai air suci lagi menyucikan. Artinya adalah suci pada dirinya dan menyucikan bagi lainnya. Ada beberapa macam air mutlak sebagai berikut. Air hujan, air es, salju, dan air embun. Air laut, air telaga atau zam-zam, air yang berubah disebabkan lama tergenang atau tidak mengalir, atau disebabkan bercampur dengan sesuatu yang bisa menyatu dengan air, seperti lumut dan daun-daun kayu. Yang kedua, air mustakmal, air yang telah terpakai, yaitu air yang telah terpisah dari anggota-anggota orang yang berwudu dan mandi. Hukumnya suci lagi menyucikan. Sebagaimana halnya air mutlak tanpa adanya perbedaan dari segi hukum sedikit pun. Hal itu mengingat bahwa asalnya yang suci dan tiada satu alasan pun yang mengeluarkan dari hal kesuciannya. Yang ketiga, air bercampur dengan barang yang suci, misalnya dengan lumut, sabun, tepung, dan lain-lain biasanya terpisah dari air. Hukumnya tetap menyucikan selama kemutlakannya masih terpelihara. Jika sudah tidak, hingga tidak dapat lagi dikatakan air mutlak, maka hukumnya adalah suci pada dirinya dan tidak menyucikan bagi lainnya. Macam-macam air dan pembagian selanjutnya ada air yang bernajis. Adapun air yang bernajis dalam dua keadaan, yaitu yang pertama, bila najis itu mengubah salah satu dari warna, rasa, atau baunya. Berdasarkan kondisi ini, maka para ulama sepakat bahwa air itu tidak dapat dipakai untuk bersuci sebagaimana yang ditegaskan dari Ibnu Munzir dan Ibnu Mulkin. Yang kedua, bila air tetap dalam keadaan mutlak. Dengan kata lain, salah satu di antaranya yang sifatnya tiga tadi tidak berubah. Hukumnya adalah suci dan menyucikan, baik dari kadar air tersebut sedikit maupun banyak. Yang ketiga, wudu. Wudu merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan dengan tegas berdasarkan beberapa dalil, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Alasan kedua, sunnah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas, sampai ia berwudu lebih dahulu. Haji riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Alasan ketiga, ijma. Telah terjalin kesepakatan kaum muslimin atas disyariatkannya wudu semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang ini, hingga tak dapat disangka lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. Fardu wudu. Fardu pertama, niat. Maksudnya, kemauan yang tertuju terhadap perbuatan demi mengharapkan keridhaan Allah dan mematuhi peraturannya. Yang kedua, membasuh muka 1 kali, yaitu mengalirkan air ke atasnya, karena arti membasuh itu ialah mengalirkan. Yang ketiga,
Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Siku itu ialah engsel yang menghubungkan tangan dengan lengan, dan kedua siku itu termasuk yang wajib dibasuh. Yang keempat, menyapu kepala. Menyapu maksudnya melapkan sesuatu yang basah ke kepala. Sunnah-sunnah wudhu. Yang dimaksud dengan sunnah wudhu adalah bacaan atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada larangan bagi seseorang yang ingin meninggalkannya. Adapun sunnah wudhu ada 8. Yang pertama, memulai dengan basmalah. Yang kedua, menggosok gigi atau siwak. Yang ketiga, mencuci 2 telapak tangan sewaktu hendak memulai wudhu. Keempat, berkumur-kumur 3 kali. Yang kelima, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Yang keenam, menyilang-nyilangi jenggot. Yang ketujuh, menyilang-nyilangi anak-anak jari. Dan yang kedelapan, membasuh 3 kali. Makruh wudhu. Seseorang yang berwudhu dimakruhkan meninggalkan salah satu di antara sunnah-sunnah yang telah kita sebutkan, agar memperoleh pahala. Sebab, melakukan perkara yang dimakruhkan akan menyebabkan seseorang kehilangan pahala. Dan perkara yang makruh itu dapat terjadi disebabkan karena meninggalkan perkara-perkara yang disunahkan. Perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Apa-apa yang keluar dari salah satu dari kedua jalan, baik muka maupun belakang, termasuk di dalamnya yang tersebut seperti kencing, buang air besar, angin dubur atau kentut, mani, mazi, dan wadi, tidur nyenyak hingga tidak sadar, hilang akal baik karena gila, pingsan, mabuk atau disebabkan obat, dan menyentuh kemaluan tanpa ada batas. Adapun hal-hal yang tidak membatalkan wudhu, seperti keluar darah dari jalan yang bukan biasanya, baik disebabkan luka karena berbekam atau darah hidung, biar sedikit ataupun banyak. Muntah, hingga memenuhi mulutnya maupun tidak. Kebimbangan orang yang telah berwudhu mengenai hadas. Tertawa terbahak-bahak pada mengerjakan sholat tidaklah membatalkan wudhu. Dan memandikan mayat tidaklah wajib berwudhu, disebabkan lemahnya dalil menyatakan bahwa wudhu batal jika memandikan mayat. Poin keempat, yaitu mandi besar atau mandi wajib. 1. Sebab-sebab yang menyebabkan mandi wajib. Yang pertama, bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Apabila air mani keluar dari kemaluan laki-laki ataupun wanita, disertai rasa nikmat menurut kebiasaan, dan meskipun keluarnya sewaktu tidur ataupun sewaktu terjaga. Yang kedua, haid dan nifas. Yang ketiga, muslim yang mati selain mati syahid. Ulama sepakat bahwa orang Islam diwajibkan secara kifayah dan secara ta'budi untuk memandikan jenazah seorang muslim yang meninggal dunia selain muslim yang mati syahid dan yang mati dalam keadaan tidak menanggung janabah. 2. Hal-hal yang diwajibkan ketika mandi besar. Yang pertama, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang kedua, berkumur dan memasukkan air ke hidung. Yang ketiga, berniat ketika memulai membasuh bagian tubuh. Yang keempat, menggosok, mualat, dan tertib. Selanjutnya, poin kelima yaitu tayamum. Secara bahasa, makna kata tayamum itu ada beberapa terjemah, antara lain al-qasdu, artinya adalah bertujuan atau yaitu bermaksud. At-ta'amud, artinya adalah
melakukan sesuatu dengan sengaja. At-tawahi artinya membayangkan sesuatu. Hal-hal yang membolehkan tayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudu atau mandi, seseorang bisa melakukan tayamum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya, baik dengan cara mencarinya atau membelinya. Yang kedua, sakit. Kondisi ini yang membolehkan seseorang bertayamum sebagai pengganti wudhu adalah apabila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air, baik sakit dalam bentuk luka ataupun jenis penyakit lainnya. Yang ketiga, suhu saat dingin. Apabila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat, walaupun dengan mengeluarkan uang, dia diperbolehkan untuk bertayamum. Yang keempat, air tidak cukup. Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada, namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk berwudu. Misalnya, untuk menyambung hidup dari kehausan. Sebagai gantinya bisa melakukan tayamum dengan tanah. Yang kelima, habisnya waktu. Dalam kondisi ini, air dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu sholat yang sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendapatkan air, diperkirakan akan kehilangan waktu sholat. Maka saat itu demi mengejar waktu sholat, bolehlah bertayamum dengan tanah. Cara tayamum. Cara pertama, Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayamum itu terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Cara kedua, menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, termasuk juga pendapat Asy-Syafi'iyah dalam qaul qadimnya, tayamum itu hanya terdiri dari 1 tepukan saja, yang dengan 1 tepukan itu diusapkan ke wajah, langsung ke tangan hingga kedua pergelangan, tidak sampai siku. Adapun ketika kita tayamum, maka niatnya bukan lagi mengangkat hadas kecil ataupun hadas besar. Niatnya hanya sekedar untuk membolehkan sholat yang wajib dikerjakan. Poin ke-6 yaitu najasah. Menurut Syed Sabiq, najis adalah kotoran yang harus dijauhi oleh orang Islam dan harus disucikan apabila mengenai barang-barang atau tubuh manusia. Dilihat dari sisi berat ringannya, najis dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah atau yang biasanya disebut najis ringan, yaitu najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi minuman atau makanan kecuali ASI. Yang kedua, najis mutawasithah atau yang biasanya disebut najis pertengahan, yaitu bukan najis mukhafafah dan bukan najis mughaladah. Contoh najis ini seperti air kencing, bangkai, tinja, darah, muntahan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu najis mughaladah atau najis berat. Contohnya yaitu anjing dan babi yang meliputi air liur, darah, daging, dan kotorannya. Sedangkan najis yang bisa dilihat dan yang tidak bisa dilihat dari wujudnya ada 2 macam, yaitu 1. Najis aini adalah yang wujudnya dapat dilihat, dirasakan, dan dicium baunya. 2. Najis hukmi adalah
najis yang wujudnya tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dicium baunya. Namun diyakini bahwa di tempat tersebut dulunya ada najis. Cara menyucikan air kencing bayi. Air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi minuman dan makanan kecuali hanya ASI. Dalam istilah fikih, najis tersebut dinamakan dengan najis mukhafafah yang cara menyucikannya adalah dengan memercikkan air yang suci dan menyucikan ke tempat yang terkena najis. Air kencing bayi laki-laki tidak bisa disamakan dengan air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan yang belum berumur 2 tahun atau yang sudah berumur 2 tahun, najisnya digolongkan sebagai najis mutawasitoh. Cara penyuciannya adalah dengan air suci dan menyucikan sampai hilang rupa, rasa, dan baunya. Cara menyucikan najis anjing. Najis anjing termasuk dalam najis babi, adalah najis yang digolongkan sebagai najis mughaladoh atau najis berat. Najis ini meliputi air liur, darah, daging, kencing, dan kotorannya. Cara menyucikan najis ini hendaknya membasuh sebanyak 7 kali, dan yang pertama hendaknya mencampurkan dengan debu sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Cara menyucikan lantai yang terkena najis. Untuk menyucikan lantai yang terkena najis tersebut tidak bisa langsung diguyur dengan air, kecuali dengan air yang mengalir dalam jumlah besar. Apabila menyiram dengan air yang tidak mengalir, maka akan memperlebar najis tersebut dan menjadikan semua lantai najis. Najis ini tergolong najis ainiyah karena dapat dilihat wujudnya, dirasakan, dan dicium baunya. Dalam kasus tersebut, pertama kali yang harus dilakukan yaitu dengan menghilangkan najis tersebut menggunakan benda kering untuk mencegah penyebaran najis. Kemudian menyiramnya dengan air suci, cukup di tempat yang terkena najis tersebut. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.